berandal-berandal itu membunuh dari satu desa ke desa lainnya tanpa kita dapat menumpasnya. Hilang wibawaku sebagai Bupati Trenggalek. Saran saya ialah melamar anaknya Warok Gunoseco. Anakku Suminten mau dijodohkan dengan Raden Mas Subroto. Apa ini tidak salah? Raden Mas Subroto bersembunyi di rumah Warok Suromenggolo. Film Warok Singo Kobra merupakan salah satu film action garapan sutradara Nawi Ismail yang dirilis pada tahun 1982. Film ini bercerita tentang kekacauan yang terjadi di wilayah Kadipaten Trenggalek yang disebabkan oleh segerombolan perampok yang dipimpin oleh Warok Gunoseco yang diperankan oleh aktor Kusno Sujarwadi. Melihat kondisi ini, Bupati Trenggalek yang diperankan oleh Sunjoto Adibroto menjadi gundah karena para prajuritnya tidak juga berhasil mengatasi masalah ini. Kamu punggawa-punggawaku harus dapat membantuku untuk mengatasi persoalan ini. Atas saran dari Kisumo, yang diperankan oleh Panji Anom, Kadipaten Trenggalek harus menjalin hubungan baik dengan Warok Gunoseco, agar kekacauan ini segera berakhir. Menurut Kisumo, putra Bupati Trenggalek yakni Subroto, yang diperankan oleh aktor Heri Capri, harus dinikahkan dengan putri Warok Gunoseco yang bernama Suminten. Saran saya ialah melamar anaknya Warok Gunoseco yang bernama Suminten. Bupati Trenggalek kemudian mengirimkan 2 utusannya untuk memberikan surat lamaran kepada Warok Gunoseco untuk meminang Suminten yang diperankan oleh aktris Hana Wijaya. Setelah membaca surat tersebut, Warok Gunoseco menjadi sangat gembira dan langsung memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk tidak lagi membuat kekacauan di wilayah Trenggalek. Aku melarang kamu semua melakukan perampokan atau kerusuhan seperti yang kamu semua lakukan selama ini. Namun Subroto ternyata tidak menyetujui rencana ayahnya untuk menjodohkannya dengan putri Warok Gunoseco. Subroto kemudian memutuskan untuk keluar dari Kadipaten guna mencari orang yang bisa mengalahkan Warok Gunoseco. Saat di dalam perjalanan, Subroto melihat putri Warok Suromenggolo yang bernama Warsiah, diperankan oleh aktris Eva Arnas, hendak diperkosa oleh anak buah Warok Gunoseco yang bernama Gento, diperankan oleh aktor Jeffrey Sani. Meski kalah dalam hal ilmu, namun Subroto tetap berusaha untuk menolong Warsiah, karena tidak ingin melihat Warsiah celaka di tangan Gento. Beruntungnya, Warok Suromenggolo, yang diperankan oleh aktor Diki Zulkarnain, cepat datang setelah mendengar cerita dari kawan-kawan Warsiah, dan menolong Subroto setelah Gento dengan mudah dikalahkannya. Saat berada di kediaman Warok Suromenggolo, Subroto justru menjadi tertarik kepada Warsiah, dan berniat melamar Warsiah untuk menjadi istrinya. Sementara itu, Warok Gunoseco menjadi sangat marah setelah mendengar cerita dari Gento yang licik, tentang keberadaan Subroto, dan bahwa Warok Suromenggolo telah menantang Warok Gunoseco untuk bertanding. Malam harinya, Warok Gunoseco melancarkan ajian sirep sehingga seisi kadipaten menjadi tertidur. Saat melihat Warsiah juga tertidur, Warok Gunoseco yang sudah terbakar emosi langsung memenggal kepala Warsiah. Beruntungnya, Warok Suromenggolo yang memang sedang mengikuti Warsiah, berhasil memulihkan kembali putrinya itu, berkat kesaktiannya dan doa yang dipanjatkan. Saat keduanya bertemu dan beradu kesaktian, Warok Suromenggolo berhasil mengalahkan Warok Gunoseco. Namun Warok Gunoseco yang belum menerima kekalahannya, kemudian menantang untuk bertarung kembali dalam 40 hari ke depan. 40 hari lagi, kita bertemu kembali. Saat keduanya bertapa, Warok Gunoseco mendapatkan kesaktian baru setelah meminum racun ular berbisa. Sementara itu, Warok Suromenggolo mendapatkan cambuk sakti, yang kemudian diserahkan kepada Warsiah, karena ia mendapat larangan untuk membunuh. Setelah menyalurkan kesaktiannya kepada Warsiah dan Subroto, ketiganya kemudian bertarung melawan Warok Gunoseco dan gerombolannya, dengan dibantu oleh para prajurit Kadipaten. Dalam pertarungan tersebut, Warsiah yang sudah dibekali cambuk sakti dan ilmu dari Warok Suromenggolo, berhasil membunuh Warok Gunoseco. Sementara itu, sisa pasukan Warok Gunoseco langsung kabur menyelamatkan diri, termasuk Gento.
Sebelum tewas, Warok Guno Seco meminta agar Warok Suro Menggolo bersedia menyembuhkan anaknya Suminten, yang terganggu jiwanya setelah gagal menikah dengan Subroto. Sementara itu, Gento yang licik mendatangi kediaman Warok Singokobra, yang diperankan oleh aktor Ratno Timur, dan mulai mempengaruhinya dengan mengatakan bahwa Warok Suro Menggolo ingin menguasai gemblak-gemblaknya. Dan dia akan merampas semua gemblak-gemblak Kiai. Warok Singokobra yang terbujuk dengan siasat jahat dari Gento, kemudian mendatangi Kadipaten dan mencari keberadaan Warok Suro Menggolo. Sementara itu, Warok Suro Menggolo yang menyadari kesaktian dari Warok Singokobra, kemudian bersiasat untuk menguasai senjata sakti Wesi Kuning milik Warok Singokobra. Karena mengetahui Warok Singokobra sangat menyukai pemuda-pemuda tampan, maka Warok Suro Menggolo kemudian meminta agar Subroto yang berwajah tampan itu mau mendekati Warok Singokobra, dan mengambil Wesi Kuning andalan Warok Singokobra. Siasat Warok Suro Menggolo ternyata berhasil, karena Warok Singokobra langsung tertarik melihat ketampanan Subroto. Bagus, siapa namamu? Di saat Warok Singokobra menjadi lengah dan tertidur, Subroto dengan cerdik mengambil senjata sakti Wesi Kuning yang menjadi andalan kekuatan Warok Singokobra. Tanpa senjata sakti Wesi Kuning, Warok Singokobra dengan mudah dikalahkan oleh Warsiah dan Subroto. Sementara itu, Gento juga tewas terkena cambuk sakti Warsiah. Lalu, setelah sekitar 41 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemain film Warok Singokobra saat ini? Selain berperan sebagai Warok Guno Seco di film Warok Singokobra, aktor senior Kusno Sujarwadi juga tercatat ikut membintangi lebih dari 100 judul film layar lebar, sejak tahun 1960 hingga 1993. Saya ingin kau banyak-banyak bergaul, dan melupakan masa lampaumu. Kau tahu sekarang bukan anak kecil lagi. Kau sudah dewasa. Pemenang satu Piala Citra ini, meninggal dunia pada 28 Oktober 2008, di usianya yang ke-76 tahun. Selain berperan sebagai Warok Suro Menggolo di film ini, Diki Zulkarnain juga diketahui telah ikut membintangi sekitar 97 judul film layar lebar, sejak tahun 1961 hingga 1991. Kita lupakan saja apa yang telah terjadi, Indri. Mari kita sama-sama mulai yang baru, dengan kebesaran jiwa yang masih ada. Ayah kandung dari aktris Nia Zulkarnain ini, meninggal dunia pada 10 Maret 1995, di usianya yang ke-56 tahun. Selain berperan sebagai Warok Singokobra di film ini, aktor Ratno Timur juga diketahui telah ikut bermain di sekitar 80 judul film layar lebar, sejak tahun 1960 hingga 1990. Tuhan hanya mau memberi hidup satu kali buat kalian. Pergunakanlah hidup itu sebaik-baiknya. Ratno Timur meninggal dunia pada 22 Desember 2002, di usianya yang ke-60 tahun. Selain berperan sebagai Subroto di film Warok Singokobra, aktor Heri Capri juga tercatat ikut membintangi lebih dari 45 judul film layar lebar, sejak tahun 1980 hingga 1991. Aku masuk dalam kompi Pak Suyitno. Lalu karena perintah atasan, aku diikutkan sama Lenon Tobing yang gagah berani. Tapi kemudian ada pertanyaan dalam hatiku. Dan pertanyaan ini sangat menyakitkan. Apakah sebenarnya selama ini aku telah berjuang? Mantan suami dari penyanyi Camelia Malik yang kini sudah berusia 71 tahun ini, telah menarik diri dari dunia hiburan, dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus bisnis resortnya yang terletak di kaki Gunung Salak. Sementara itu, selain berperan sebagai Warsiah di film Warok Singokobra, aktris Eva Arnas tercatat sudah ikut bermain di sekitar 50 judul film layar lebar, sejak tahun 1977 hingga 1991. Berapa lama kau di desa? Paling-paling 3 hari, cuma mau minta uang perpanjangan indekos. Sebelum sekolah masuk lagi, aku harus sudah ada di sini kan?
Aktris yang kini sudah berusia 66 tahun ini, juga sempat ikut membintangi beberapa judul film Warkop DKI, hingga tahun 1990. Kenapa kembalikan tas malam-malam begini? Saya mau nagih rekening bengkel yang kemarin. Sejak memutuskan untuk berhijab, Eva Arnaz telah menarik diri sepenuhnya dari dunia hiburan tanah air. Selain berperan sebagai Bupati Trenggalek di film Warok Singo Kobra, aktor Sunjoto Adibroto juga diketahui ikut membintangi sekitar 20 judul film layar lebar, sejak tahun 1958 hingga 1991. Suaramu bagus. Monyet di sini tidak bisa main gitar. Suaranya bikin budek kuping. Sunjoto Adibroto meninggal dunia pada 6 Februari 2001, di usianya yang ke-64 tahun. Selain berperan sebagai Kisumo di film ini, aktor senior Panji Anom juga tercatat ikut bermain di sekitar 28 judul film layar lebar, sejak tahun 1941 hingga 1988. Di Jakarta kamu tidak usah takut dan khawatir. Semua urusan akan berjalan lancar, asal ada ini. Mantan penyanyi keroncong ini meninggal dunia pada 28 Februari 1990, di usianya yang ke-74 tahun. Selain berperan sebagai Gento di film Warok Singo Kobra, Jeffrey Sani juga diketahui ikut membintangi sekitar 45 judul film layar lebar, sejak tahun 1955 hingga 1990. Malam minggu depan boleh pesta. Si centil tambah manis. Kampret. Rupanya dia sudah tahu tempat penyimpanan senjata Nippon. Jeffrey Sani meninggal dunia pada 2 Agustus 2015, di usianya yang ke-80 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Suminten di film Warok Singo Kobra, Hana Wijaya juga tercatat ikut bermain di sekitar 15 judul film layar lebar, sejak tahun 1978 hingga 2007. Bagaimana? Kau sudah mengambil keputusan? Kan kau juga bisa bilang pada kakeknya, biar aku yang membesarkan Mega. Namun sayangnya, tidak banyak catatan terkait karir dan kabar dari Hana Wijaya saat ini. Kalau tidak ada Raden ini, saya tak Demikian akan sedikit berkorban informasi bersama Suci. terkait Yang kabar mencintai. dari para pemeran film Warok Singo Kobra saat ini. Bila ada tambahan informasi lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa kembali di video Best List selanjutnya.